Selamat siang Bapak, Ibu sekalian. Perkenalkan saya Faisa Dinar sebagai mediator yang bersertifikat resmi dari MA Republik Indonesia. Sudah seperti itu saja perkenalan dari saya. Apakah sudah cukup? Cukup. Baik, selanjutnya silahkan Bapak, Ibu untuk memperkenalkan dirinya. Baik Ibu Faisa, saya Amanda yang akan berperkara atau nanti saya akan menggugat. Di sini saya akan menggugat suami saya untuk cerai. Perkenalkan, nama saya Pak Beni. Beni, ya. Baik, selanjutnya. Saya Sunah, Ya. sebagai kuasa hukum dari Bu Manda. Oke, Ibu Sunah, apakah sudah membawa surat kuasa? Sudah Bu, ini adalah surat kuasa istimewa saya. Oke. Berarti di sini Ibu Sunah memang adalah kuasa hukum dari Ibu Manda ya. Oke. Baik. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu di sini dikumpulkan, dipertemukan adalah untuk acara mediasi. Ya, sebelumnya Bapak Ibu sudah tahu apa itu mediasi? Ya, sudah Bapak. Oke. Di sini saya tidak memihak pihak manapun, saya tidak akan membela pihak manapun, tapi saya sebagai mediator atas Bapak Ibu, gitu ya. Oke, selanjutnya apakah bisa langsung saja ke pembahasan kita pada pagi hari ini? Bisa ya Bapak Ibu? Oke. Bapak Ibu, siapa yang mau berbicara terlebih dahulu? Dari pihak penggugat mungkin, silakan. Ya, saya ingin menceraikan suami saya, gitu aja. Mau cerai, oke. Alasannya apa Ibu kok mau cerai sama Bapak Beni ini? Saya merasa nggak dihargai, Bu. Tidak dihargai, oke. Kalau boleh tahu bentuk-bentuk tidak dihargainya seperti apa ya Ibu? Saya udah kerja dari pagi sampai malam untuk mencukupi kebutuhan keluarga, anak. Itu kayak disepelein aja gitu. Sampai sakit Bu saya, Bu. Oke, begitu Bapak Beni. Sebelumnya saya mau tanya, apakah Bapak Beni juga merasakan hal yang sama seperti Bu Manda? Sebenarnya kalau masalah itu bukan murni kesalahan saya. Oh. Ini memang keadaan yang memaksa saya. Mungkin akhirnya sikap saya memberikan perubahan. Jadi saya sudah mencoba untuk memperbaiki, sudah mencoba untuk berkomunikasi, tapi ya kalau istri saya ini mau menceraikan saya, ya saya anggap itu sebagai sebuah sudah tidak bisa, kalau sudah masuk ke dalam perkara di pengadilan itu sudah tidak bisa dipersatukan lagi. Kalau mungkin itu yang terbaik bagi kami, ya kami akan bisa. Oke, Ibu Amanda, apakah dengan pernikahan bersama Pak Beni ini sudah dikaruniai seorang anak? Iya, udah. Sudah. Berapa anaknya? 1. Berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Total pernikahannya sudah berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Bapak Beni sayang dengan anaknya? Saya sangat sayang dengan saya. Kalau dengan Bu Amanda apakah masih sayang? Sepertinya sudah tidak. Tidak sayang. Ibu Amanda, apakah sayang dengan Pak Beni? Masih sayang? Udah enggak, Bu. Oh, sudah tidak. Apakah dengan anaknya masih sayang? Sangat sayang. Sangat sayang. Oke. Pak Beni, Bu Amanda,
bisa diceritakan tidak? Dulu pertama kali bertemu itu seperti apa? Saya dijodohin, saya nggak tahu, pulang-pulang dari kuliah di luar negeri terus tiba-tiba dijodohin gitu aja. Oh, seperti itu. Bapak Beni? Saya juga hanya menuruti apa kata orang tua, dan ketika orang tuanya Mbak Manda setuju ya saya setuju. Oh, seperti itu. Tapi pernikahan tersebut bisa berlangsung selama 10 tahun. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dalam pernikahan dari rentang waktu 10 tahun itu apakah sebelum ini pernah cekcok dari awal pernikahan? Hampir setiap hari, Bu. Setiap hari dalam 10 tahun cekcok terus? Bisa dikatakan seperti itu, Mak, bukan 10 hari, bukan 10 tahun terus, tapi mungkin dalam keseharian kita itu pasti ada. Pasti ada. Kita aja nggak sama. Baik. Baik. Jadi Ibu inginnya seperti apa, Ibu? Saya inginnya cerai. Inginnya cerai. Berarti ini cerai gugat. Kalau Bapak atas apa yang Ibu katakan tadi bagaimana? Saya orangnya itu menghargai semua keputusan orang, jadi ketika orang itu sudah memutuskan ya saya hanya bisa menerima. Baik, karena tadi ada keinginan Ibu yaitu cerai dengan Pak Beni, kemudian Pak Beni juga menyetujui adanya perceraian ini karena memang tadi pernikahannya dirasa sudah tidak sehat, begitu Bapak Ibu. Nah, tapi perlu diingat Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu ini sudah mempunyai seorang anak. Nah, di dalam kasus perceraian seorang anak ini nanti masuknya ke proses hak asuh anak. Nah, yang mana hak asuh ini nanti akan jatuh entah ke tangan ibu atau ke tangan bapak. Nah, mungkin ada yang mau berbicara dulu terkait ini? Biar kuasa hukum saya. Oke. Baik, jadi Ibu, dari pernikahannya Bapak Beni dan Ibu Amanda itu kan sudah dikaruniai anak satu berumur 7 tahun seperti itu. Nah, menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum berusia 12 tahun atau yang belum memayis itu pasti akan jatuh hak asuhnya kepada ibunya seperti itu. Nah, saya selaku kuasa hukum mewakili dengan Ibu Amanda, saya selain Bu Amanda ini ingin cerai, mungkin bisa dituliskan juga kesepakatan bahwa nantinya hak asuh anak itu jatuh kepada Ibu Amanda seperti itu. Karena yang pertama aturannya memang seperti itu, dan yang kedua karena anak masih di bawah usia 12 tahun, maka lebih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dan tidak menutup kemungkinan untuk Pak Beni juga memberikan kasih sayang kepada sang anak tersebut seperti itu. Pak Beni sudah dijelaskan oleh kuasa hukum dari Bu Amanda. Bagaimana Pak Beni? Apakah keberatan atau ada tanggapan? Saya rasa kalau untuk anak yang penting saya kasih kesempatan untuk bisa bertemu, walaupun seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali, saya sudah merasa cukup. Yang penting karena saya sudah percaya, saya sudah melihat sendiri, maksudnya istri saya ini Bu Amanda itu kalau urusan mengurus anak memang saya akui sangat telaten, saya sudah percaya lah daripada saya yang mengurus, karena saya harus fokus kerja juga. Saya setuju saja. Berarti untuk hak asuh anak ini Bapak Beni setuju juga apabila hak asuh anak jatuh kepada Ibu Amanda, begitu? Oke. Baik, Ibu Amanda, Bapak Beni, apabila dari surat gugatan itu yang tertulis di situ adalah keputusan dari kedua belah pihak, dan kedua belah pihak memang sudah tidak mempunyai
opsi atau keinginan untuk bisa terus bersama, Bapak Ibu mungkin mediasi ini akan disebutkan gagal karena Bapak Ibu tetap akan melakukan perceraian. Tetapi perlu diingat, di dalam perceraian itu Bapak Ibu telah mempunyai anak yang mana nanti anaknya akan jatuh hak asuhnya kepada Ibu Amanda. Ya, seperti itu. Nah, berarti kita sudah sampai di penghujung acara mediasi ini. Atas keputusan yang saya sampaikan tadi bahwa perceraian akan tetap dilakukan, dan saya harap Bapak Ibu di sini puas dengan hasil mediasi pada hari ini. Kemudian nanti untuk laporan hasil mediasi akan saya serahkan kepada kuasa hukum juga dan kepada pengadilan, seperti itu. Bapak Ibu, apakah bisa diterima? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup Ibu. Ibu, sudah. Baik.